Halo, selamat sore Facebook Live. Ya, apa kabar semuanya teman-teman? Ya, saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat ya, tetap optimis. Dan sambil menunggu yang lain ya, hari ini kita masuk ke dalam live ya reguler dari saya, yaitu Growing with Digital Networker Part 4 ya. Sekarang itu bagian keempat ya. Nanti kalau Anda pengen tahu bagaimana bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, Anda bisa lihat di channel YouTube saya ya, Indra Jaya Purba. Oke. Jadi sebelum memulai sambil menunggu yang lain, bagi Anda yang sudah hadir, Anda bisa ketik kolom komen ya, dari mana kota Anda berada. Padang hadir coach, ya siap ya. Dan dari mana kota Anda berada. Kalau perlu makanannya, makanan apa yang ada dari tempat Anda. Itu yang paling perlu ya. Karena saya suka makanan. Oke, Afrizal, Burhan, Antonio, apa kabar semua? Selamat siang dan jangan lupa juga untuk share ya. Jangan lupa untuk share. Jadi kita pengen membuat satu hal positif tentang network marketing itu supaya viral. Oke, Siswanto hadir, Pak Indra, Magetan, Jawa Timur. Oke, selamat sore ya, selamat sore. Dan hari ini kita akan bersenang-senangnya, akan santai aja membawa topik yang menurut saya lumayan sering dibilang orang, yaitu semua orang atau semua orang yang bernapas bisa diprospek, itu topiknya tuh. Kalau kemarin tuh topiknya yang ketiga itu adalah ada yang ingat nggak yang ketiga ya? Saya lupa jadinya yang kemarin tuh. Atau yang kedua apa? Yang pertama. Kalau yang kedua kayaknya anti MLM ya. Yang ketiga kemarin itu apa ya? Kok saya bisa jadi lupa ya? Kacau di saya nih. Ada, oke ya, Pak Richard juga sudah hadir nih ya. Siap hadir yo, siap hadir. Oke, Surabaya hadir, Mustadi, Pak Mustadi Widodo. Oke, Refni, Solok Padang, oh, Rika Sinergi Lampung hadir, Kabupaten Pati, Kas Nasi Gandul hadir Bang Indra. Gandul, nasi gandul yang mantap. Adi Mahardika ya. Jogja hadir, Jenny Asmara. Oke, Jogja hadir, mantap Jogja. Jogjanya di mana, Bu? Jogjanya nih pundi? Adi Rosyad. Ya, ini Adi Rosyad ini Surabaya nih. Ya, jadi kali ini kita akan Nur Asia, Bandung hadir juga. Kali ini kita akan, saya lebih santai aja kali ya. Ya. Kali ini kita akan topiknya hari ini adalah kan sering kan ada orang bilang semua orang atau semua yang bernapas pokoknya bisa diprospek. Nah, kan itu kan selalu dibilang. Semua orang yang bernapas itu bisa diprospek. Pasti semua teman sering mendengar itu. Artinya semua orang bisa kita prospek. Makanya nggak heran kalau ketemu di jalan, ketemu di mana-mana, semua orang tawarkan, ketemu reunian, semua diprospek. Karena memang kita mengira itu bahwa semua orang bisa diprospek, gitu loh. Nah, sekarang saya akan bahas ini. Mungkin Anda beberapa kali sudah lihat live saya. Ini kayaknya udah dibahas Bang, tapi ini saya lebih spesifik, lebih detail, gali lebih dalam ya. Gali lebih dalam supaya apa ya? Supaya supaya paham aja gitu loh. Karena memang itu yang paling penting sekarang. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang baru menghadirin live. Wah, ngopi siap Bang, mantap. Kopinya iya ya, kopinya saya siap di kopinya nih. Terus kemarin MLM itu menguntungkan di atas. Oh iya, gawat di saya nih. Kadang-kadang kebanyakan live kali ya, kebanyakan meeting, jadi lupa nih. Kacau juga nih. Zeni Asmara, Jogja dekat Balai Kota Coach. Ya, saya dulu di Janti. Saya lama ngekos di Janti. Semangat pagi Pak Adi Rosyad. Oke, iya Pak, katanya begitu. Oke, Lampung dulu saya suka nginep di hotel Lampung. Ya. Oke, terus sekali lagi ya, saya ingatkan kepada teman-teman, bagi Anda yang mau lihat part 1 nanti part 2, part 3, part 4, part 3 untuk rekamannya dari live
kok go lagi. Growing with Digital Networker tentunya bersama Indra Jaya Purba dengan saya. Itu part 1, part 2, part 3 ada di YouTube channel saya. YouTube channel saya itu namanya Indra Jaya Purba. Jadi kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe karena nggak bayar ya. Jadi Anda bisa belajar di situ, Anda bisa dapat informasi di situ gratis ya kan. Nggak usah bayar-bayar kalau di YouTube. Nah, di situ Anda bisa belajar, mungkin ada yang Anda tidak tahu, jadi bisa belajar. Dan yang kedua, selanjutnya adalah bagi Anda yang merasa program Growing with Digital Networker dengan Indra Jaya Purba ini berguna dan bermanfaat, ya Anda share ya, supaya banyak orang yang kalau teman-teman Anda mendengarkan ini, mereka akan tercerahkan, kan itu kan bisa menjadi amal ibadah ya kan. Ya kan senang kalau kita memberikan manfaat kepada bagi banyak orang kan, karena itu intinya sebenarnya. Ya, dan jangan lupa share karena kadang-kadang kalau kita mulai men-share segala sesuatu yang baik itu jauh lebih bagus. Sandra Kaunang, apa kabar Sandra? Oke, Rotua hadir Medan. Terima kasih Pak Indra, tracker booknya sudah sampai. Wow, yes, ya tracker booknya sudah sampai. Terima kasih juga Bu Rotua. Wah, Medan juga sudah semangat ya. Jadi Medan sudah semangat, Magetan sudah semangat, Papua sudah semangat, Timika sudah semangat. Waduh, mana-mana kota-kota mana sudah semangat nih. Seni Nancy Megawati siap mengikuti Bang Indra, semangat. Metro Lampung hadir. Tri Gusmanto semangat. Wah gila keren ya. Dan kasih love-nya jangan lupa. Pokoknya intinya kita nih bersemangat-semangat dulu. Sebentar lagi saya akan mulai ya. Saya akan mulai bahas nanti topiknya kali ini ya, bagi Anda yang baru hadir, yaitu sering sekali kita dapat dari dulu ya, saya juga dari dulu dikasih tahu seperti itu, bahwa semua orang bisa kita prospek ya. Pokoknya kadang-kadang dibilang gini, semua orang yang bernapas bisa kita prospek ya, semua yang bernapas lagi ya. Nah pertanyaannya sekarang, benar apa enggak nanti kita bahas ya. Sebenarnya bukan benar apa enggak, tepat apa enggak gitu. Jadi jangan benar, bukan benar dan salah, tapi kita tepat apa enggak, atau relevan atau enggak, itu yang perlu kita bahas. Relevan atau enggak untuk zaman sekarang ini gitu. Jadi kalau Anda pernah merasakan hal tersebut, pernah mendengar hal tersebut, Anda bisa ketik kolom komen pernah gitu loh. Jadi artinya supaya tahu, oh ternyata pernah gitu loh. Jadi saya benar-benar suka mengambil topik itu benar-benar ada terjadi di lapangan gitu, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya nggak mau teori-teori. Nah itulah yang kadang-kadang membedakan orang yang melakukan sama dengan orang yang cuma teori gitu loh. Kadang-kadang banyak orang tercipta untuk jadi seorang guru gitu, tetapi bukan pelaku gitu. Nah kalau ini sebenarnya apa yang terjadi ini adalah pengalaman-pengalaman yang sering saya rasakan gitu. Agus Novita hadir juga. Sandra luar biasa Bang, terima kasih Sandra sudah hadir ya. Terus dari mana lagi nih? Oke, Jogja hadir, Ave Maria. Wah, Ave Maria. Ruben, Timika hadir. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk di-share ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk di-share karena share itu gratis ya. Jadi nggak perlu malu-malu, nggak perlu takut-takut. Yang penting segala sesuatu yang bagus kita share gitu loh. Oke. Nah, sekarang gini. Pertanyaan tadi kan pernah kan? Mungkin dari Anda mungkin pernah ya, pernah ngalamin hal tersebut. Nah sekarang begini, itu relevan nggak sih sekarang, atau tepat nggak sih sekarang kalau kita bilang semua orang bisa kita prospek? Nah sekarang kita balik nih. Nah segala sesuatu itu harus kita balik ke dalam prinsip yang namanya entrepreneurship ya. Jadi ketika Anda mau bergerak, ketika Anda mau melakukan sesuatu bisnis, whatever gitu loh, baik itu network marketing, MLM, asuransi, sales, apapun, Anda harus balik ke dalam mindset seorang entrepreneurship ya. Kalau mindset entrepreneurship, yang pertama itu adalah kita harus tahu, kita harus paham betul apakah semua orang cocok dengan apa yang kita kerjakan. Itu dulu pertanyaannya ya. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, kalau untuk di dunia network marketing ya, di dunia MLM, apakah semua orang cocok? Berarti kalau cocok berarti semua berhasil dong. Oke? Berarti kalau cocok berarti semua berhasil dong. Tapi kalau fakta yang kita lihat, seperti saya selalu bilang, 90% kan gagal. Ya kan? 90% orang fail. 90% orang ya gagal dalam mengerjakannya. Macam-macam alasannya. Ada yang mungkin ditipu lah, ada yang mungkin perusahaannya tutup lah, ada yang mungkin apalagi, ada yang mungkin tidak mengerjakan lah, ada yang macam-macam. Pokoknya fail. 90% ya, 90% itu fail. Nah berarti kalau kita lihat seperti itu ya, kalau udah 90% fail, berarti bisa kita simpulkan nggak semua orang itu cocok untuk mengerjakan bisnis network marketing. Nah itu dia kan ya, nggak semua orang. Jadi karena nggak semua orang cocok,
berarti kita bisa ngambil ya istilahnya kita bisa ngambil terusannya dari situ. Berarti nggak semua orang dong bisa kita ajak, gitu loh. Karena gini, karena dari mindset entrepreneurship yang saya tahu gitu loh, ya mungkin nanti Anda akan belajar lagi gitu loh. Anda cari dari mentor-mentor entrepreneurship yang lain, bahwa kalau pertama kita mau bikin bisnis konvensional, mau bisnis apapun, yang paling pertama itu adalah kita harus cek dulu, yaitu kita harus riset dulu marketnya kita kan, demand marketnya kan harus dicek dulu ya, permintaannya. Jadi apakah produk yang akan mau kita tawarkan atau bisnis itu cocok dengan ada demandnya, ada marketnya, ada niche marketnya, ataukah ini cuman spesifik gitu loh, spesifik target gitu loh. Jadi artinya kita harus tahu dulu, kan harus di-riset dulu. Nah kalau dalam satu bisnis mau buka restoran, terus Anda buka restoran, mungkin restoran semua di situ gitu loh. Terus Anda nggak lihat banyak variabelnya. Ada orang yang buka restoran di situ, peminatnya mungkin spesifik, mungkin orang ya kayak buka rumah makan Padang, dia tahu peminat rumah makan Padang banyak di sana, atau misalkan dia buka restoran Western dia tahu di situ banyak ekspatriat gitu loh. Jadi artinya di-riset dulu pasarnya. Nah sekarang nih, pernah nggak kita meriset ya siapa yang cocok atau target market daripada bisnis yang akan kita kerjakan? Pernah tahu nggak? Ya, pernah nggak lihat nggak? Yang cocok itu misalkan nih dari misalkan demografi, ya orangnya di perkotaan, atau orangnya di pedesaan, atau orangnya di kabupaten, di provinsi. Harus itu dari demografi, dari umur, dari range umurnya berapa tahun sampai berapa tahun. Ya, misalkan 27 tahun sampai 34 tahun, atau 50 tahun, atau mulai dari 30 tahun, atau mulai karena anak muda mau jangkau anak muda. Itu kan harus dapat targetnya gitu loh, target demografinya. Terus lebih spesifik lagi ya, dari demografi, umur, dan lebih penting lagi Anda harus tahu jenis kelaminnya. Misalkan lebih dominan ini cocok produk ini, bisnis ini untuk male ya, cara male atau female gitu loh. Anda harus tahu dulu gitu loh. Jadi artinya Anda harus tahu dulu gitu loh, yang mau Anda kerjakan itu cocok apa enggak, apa target marketnya mana dulu. Jadi kalau ada pertanyaan nih, misalkan di pertanyaan Pak Agus nih, Novita, cara risetnya gimana ya? Lah Anda tahu dulu, Anda cocok gitu buat apa, gitu loh. Jadi gini loh, gimana kita bisa berbisnis sesuatu tapi kita nggak bisa ngeriset caranya bagaimana? Ya Anda tahu dulu produk Anda, bisnis Anda cocok untuk buat apa. Nah setelah itu baru Anda tentukan di mana orang-orang yang sering, yang cocok dengan ini, ngumpulnya di mana. Contoh nih, misalkan nih, yang tadi saya bilang, contoh nih. Misalkan saya mau menjual kayak istri saya tuh. Istri saya tuh suka menjual misalkan perabotan kemarin tuh perabotan misalkan rumah gitu, perabotan rumah tapi yang second gitu loh. Tapi bekas ekspatriat. Ada grupnya tuh. Ada grupnya. Jadi di mana ngumpulnya? Berarti ternyata ada Facebook grupnya ekspatriat. Jadi di situ kalau mau mencari barang-barang yang murah, tapi barang-barang yang branded, tapi karena ekspatriatnya mau pindah cepat, mereka jual murah. Artinya dia tahu istri saya tahu tempat nongkrongnya di mana, ngumpulnya orang ekspatriat. Jadi dia masuk ke situ, berengagement di situ. Jadi artinya gini loh, kita harus kenalin dulu. Kita harus kenalin dulu siapa, apa yang mau kita lakukan, target market kita siapa, dan apa jangkauannya gimana gitu loh. Kita harus tahu dulu spesifiknya. Jadi kalau orang bilang semua orang bisa diprospek, bener gak sih? Gitu loh. Bener gak sih semua orang bisa diprospek? Ayo teman-teman coba kasih masukan deh buat saya kalau enggak. Bener gak sih? Ya, semua orang bisa diprospek? Ya, bener gak sih semua orang bisa diprospek? Kadang-kadang orang diprospek bisa mengarang loh. Halo Rehulina Tarigan, ini teman SMP saya nih. Bang Ari, how are you Bang Ari? Ari, Mbak Bu Alis, apa kabar Bu Alis? Selamat ya hari ini Bu Alis ya, ada luar biasa ya. Vivit, ini juga nih luar biasa nih. Ada hari ini informasi bagi teman-teman nih. Ya, Mia siap belajar. Ya, iya Pak, caranya yang paling tepat untuk mulai prospek. Iya Pak, caranya yang paling tepat. Maksudnya gimana sih ini? Lili Suryani. Iya Pak, caranya yang paling tepat untuk mulai prospek. Dubai Bang, oke, Pak Wawan hadir. Oke. Kata leader saya semua bisa diprospek. Nah, Endang Suwarni, kata leader saya bisa semua diprospek. Sekali lagi ya, kalau nanti Anda
gini loh, makanya tadi saya bilang sekali lagi, kita sekarang harus apapun kita balikkan ke dalam mindset entrepreneurship, ya, mindset wirausaha, ya, ya, tinggal kita balikkan ke dalam apa namanya, mindset entrepreneurship. Karena nggak semua orang cocok berbisnis restoran loh, nggak semua orang cocok berbisnis apalagi ya, gym, nggak semua orang cocok berbisnis makanan. Jadi semua orang itu ada bagiannya masing-masing. Jadi kalau Anda tanya misalkan ke saya, ya, mungkin ada di sini bilang nggak cocok bang, semua bisa. Tinggal disesuaikan segmentasinya. Ya, ini bilang bisa bang. Menurut saya malah nggak bisa, nggak semua orang bisa diprospek karena benar segmentasinya, karena ada orang yang target marketnya. Ada kita harus profiling dulu orang yang memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, gitu loh. Nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalau kita sudah punya cara berpikir seperti itu, ya, kalau kita sudah punya cara berpikir seperti itu, Siva, apa kabar Siva Kendiri? Kalau kita sudah punya cara berpikir seperti itu, bahwa tidak semua orang, kita lebih tepat sasaran. Artinya kadang-kadang misalkan nih, kalau dari sosial media nih, ya, gimana sih kita mengetahui target market yang tepat, ya, dari sosial media? Sebenarnya kan simple. Anda bisa screening pertama itu dari profil picture-nya kan, dari postingan-postingannya itu dulu. Dari situ juga Anda bisa ngelihat ini cocok apa enggak untuk jadi partner bisnis Anda. Yang kedua, kan Anda bisa build relationship dengan dia. Nah, setelah build relationship, berinteraksi dengan dia, yang ketiga, Anda bisa langsung tanya, apakah dia memang tertarik atau memang tertarik dengan bisnis yang Anda tawarkan atau produk yang Anda tawarkan. Jadi sebenarnya gini loh, ya. Gimana ya bilangnya ya? Dapat nggak sih teman-teman ya? Jadi kadang-kadang saya takutnya ini ketinggian apa ya? Sebenarnya sih nggak ketinggian, ini basic banget kalau dalam ilmu kewirausahaan loh. Jadi gini loh, jangan sampai Anda membedakan, menganggap bisnis Anda itu bisnis MLM ini tidak sama dengan bisnis pada umumnya. Sama loh. Bisnis jaringan ini sama kayak bisnis yang lainnya. Bisnis yang memerlukan strategi, bisnis yang memerlukan riset dulu, bisnis yang memerlukan modal, bisnis yang ada resikonya walaupun kecil, tapi semua itu ada. Gitu. Jadi jangan sampai kita nanti mempersepsikan bahwa kita beda sendiri. Wah, ini beda gitu loh. Atau orang lain juga mempersepsikan bahwa bisnis MLM itu beda dari bisnis yang lain. Nah, itu yang kurang pas. Jadi sekarang ini Anda harus tahu bahwa ya seperti topik yang saya bawakan hari ini adalah, bisa nggak sih sebenarnya semua orang bisa diprospek? Kalau saya bilang nggak bisa. Ya, kalau menurut saya nggak bisa gitu loh. Tapi Anda bisa gini sekali lagi ya, Anda bisa berbeda pendapat sama saya karena mungkin yang apa yang disampaikan leader Anda berbeda. Tetapi at least Anda ketika mendengarkan dari saya, Anda punya insight yang lain, ya. Anda punya insight lain, Anda punya knowledge yang lain, Anda punya masukan yang lain, sehingga itu bisa menjadi satu ilmu lah buat Anda gitu loh. Nah, jadi banyak sekali orang mengira bahwa semua orang diprospek. Kenapa nggak heran ya? Ketika kadang kalau kita, sekali lagi saya ulang ya, saya suka mengulang-ulang karena kenapa? Saya tahu orang sekarang baru datang dan saya tahu orang harus diulang-ulang. Makanya jangan bilang, oh kok Pak Gendang ulang-ulang. Itu sengaja saya ulang-ulang memang. Ya, sengaja saya ulang-ulang supaya ngelotok gitu loh. Jadi artinya kalau misalkan nih ada orang datang ke satu reuni SMP, SD, dan di situ kita langsung ngomongin bisnis, padahal kita nggak tahu teman kita interest apa enggak. Karena saya banyak sekali ketemu orang yang ternyata dia itu interest banget dengan MLM. Saya banyak sekali tapi nggak pernah ngomong. Tetapi akhirnya ketika saya tanya interaksi dengan mereka, saya tahu dia tertarik sekali. Cuman dia tidak pernah, dia orangnya pasif gitu loh. Setelah ditanya baru dia ngomong. Dan orangnya teachable. Tetapi ada juga saya ketemu orang yang memang gayanya tertarik, tetapi jiwanya bukan di situ. Jiwanya itu bukan di MLM, jiwanya tukang gosip. Jiwanya bikin rusuh, di mana dia muncul, ribut tuh satu jaringan. Di mana dia muncul, hancur tuh satu jaringan. Emang senangnya gosip. Jadi sebenarnya kalau orang yang senang gosip, memang dia nggak demen sama MLM. Jadi orang yang demen sama networking itu adalah orang yang betul-betul humble, orang yang senang bersosialisasi, orang yang helpful, orang yang betul-betul punya mindset bagus, yang orang yang betul-betul mau belajar, itu yang orang senang MLM. Jadi kalau orang yang senangnya gosip, senang ngomongin ke sana, ngomongin ke sini, dan senang komplain, ya, apa aja dikomplain, nggak cocok dengan hatinya komplain, jadi tidak selalu mengecek gitu loh.
Itu yang banyak. Itu berarti memang dia nggak demen, bukan target yang tepat sebenarnya. Walaupun dia orang yang punya pengalaman bermain mungkin 20 tahun, 15 tahun, nggak ada. Gitu loh. Pengalaman itu betul guru yang berharga. Tetapi kalau selama 20 tahun pun dia tidak berubah-berubah, tidak mendapatkan satu pelajaran yang bagus, ya sama aja kan. Tetap aja dia gagal. Oke, Fauzi. Ya. Uliana. Halo Bang Indra. Oke, poin-poin pun ada. Ibu Sita, gak semua orang di prospek. Wan Ahmad dari Malaysia hadir. Ya, jadi artinya kalau kita balik lagi, nggak semua orang bisa kita prospek. Yes, saya bilang seperti itu. Ya, nggak semua orang kita bisa prospek. Karena memang nggak semua. Ya, nggak semua orang bisa diprospek. Jadi caranya tadi itu saya udah kasih tahu. Ya, kita harus tentukan demografinya, kita harus tentukan dan macam-macam. Nah, misalkan gini. Ya, saya pernah satu ketika ya. Ketika saya berhadapan dengan ketemu dengan teman-teman reunian lah ya, teman SMP apa SMA saya lupa ya. Nah, dalam satu teman SMP SMA itu kan reunian itu kan semua teman-teman itu kan tahu kalau saya itu memang networker ya. Mereka tahu betul kalau saya itu pebisnis jaringan. Artinya setelah ketemu beberapa kali mungkin mereka bertanya dalam hati kali, si Indra ini kenapa ya kalau setiap ketemu kita nggak pernah ngomongin bisnisnya, nggak pernah prospek, nggak pernah ini. Bahkan kadang saya diajain, saya datang gitu lagi ditunggu gitu, ditunggu rame-rame, saya datang gitu, ayo buat proyektor gitu, gituin gitu, di nyek namanya teman-teman kecil kan ya biasa kan, ayo siapkan proyektor, siapkan presentasi, ayo presentasi gitu Pak. Saya bilang, wah, saya bercandain aja gitu. Saya nggak mau masuk ke dalam pancingan-pancingan teman-teman saya. Sampai akhirnya beberapa orang yang secara private bilang ke saya di acara itu, reunian itu, bilang gini, ayo lu mbok aku diajak dong bisnismu gitu loh. Saya bilang sederhana, saya bilang, ini bukan waktu yang tepat ngomongin bisnis. Kali ini reunian. Nanti kalau kamu pengen tahu, bisa kita japrian aja atau WhatsAppan aja, jangan di sini. Itu yang sering saya lakukan. Karena saya tahu nggak semua orang tepat, gitu loh. Itu kadang-kadang orang bisa merusak suasana di dalam suatu meeting, dalam satu pertemuan. Itu banyaknya orang MLM. Kenapa? Karena di situ dia rusak langsung dengan jualan lah, dengan dia nawarin bisnis lah, makanya kacau semua. Dan itulah yang membuat nama image-nya jadi jelek gitu loh. Saya kadang pernah satu kali ya, tahu nggak ya? Satu kali saya tuh pernah diprospek sama orang, ya diprospek sama orang. Saya diprospek loh. Saya diprospek, saya dengerin. Setelah saya prospek gitu, dia tawarkan satu bisnis MLM-nya. Setelah itu kan, oke kan, kita baru selesai nih kan, baru 15 menit, 20 menit dia prospek. Setelah itu udah digelar gitu, dia jelasin produknya dan macam-macam. Habis itu dia keluarkan lagi produk yang lain. Jadi MLM yang lain lagi. Dia keluarin MLM yang lain lagi loh. Lucu banget loh. Dia keluarin MLM yang lain lagi. Setelah itu selesai, dia keluarin MLM lain. Jadi ada 3 MLM-nya. Jadi sekali di presentasi saya, sekali 3 dia presentasi. Saya bilang, ini gila nih orang nih, saya bilang gitu. Ya, ini orang gila nih menurut saya gitu loh. Tapi dia bilang gitu, saya bertahan dengan begini bang. Yes, kamu bertahan dengan begitu, tapi tanpa kamu sadarin, kamu sangat egois. Kamu tanpa sadarin, kamu merusak citra. Oke, ada yang orang bergabung gitu, yang kalau menurut saya itu orang yang terjebak. Jadi dia mengharapkan orang yang terjebak. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau Anda rasa semua orang, nih misalkan nih, ya, abang Anda, saudara Anda, orang tua Anda, apakah orang yang tepat? Belum tentu loh. Belum tentu. Saya sendiri, adik saya itu nggak tepat tuh. Walaupun dia dokter spesialis, tapi saya tahu betul dia tidak cocok. Karena dia dari dulu sekolah, dia tidak cocok untuk bisnis. Makanya ketika dia gabung atau apapun tidak pernah berhasil kan. Karena jiwanya tidak di situ. Jadi nggak semua orang. Ada kakak saya, padahal jago jualan. Tapi dia tidak suka untuk bernetworking. Gitu loh. Belum terbuka pikirannya. Gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi siapa orang yang benar-benar siapa orang yang bisa diprospek itu, ya, siapa orang yang bisa diprospek itu adalah semua orang yang, maksudnya siapa orang yang bisa, maksudnya nggak semua orang yang bisa, maksudnya nggak semua orang sama gitu loh. Nah ini masukan dari Pak Richard, ya. Di sistem kami semua orang bisa diprospek tapi sebagai customer dulu karena semua orang butuh kesehatan. Tapi jangan tawarin bisnis dulu. Tapi kalau untuk bisnis harus difilter mana yang bisa cocok, mana yang bisa. Dan pentingnya produk bervariasi agar segmen pasar bisa lebih luas. Untuk anak-anak ada juga produk buat untuk wanita atau khusus. Nih, saya tanggepin dulu ya Pak Richard ya. Artinya gini Pak Richard. Kalau tadi saya ngomong misalkan growing with digital networker, itu saya akan berbicara soal recruiting ya. Recruiting, saya berbicara recruiting.
Nah, kalau kita berbicara soal segmentasi, misalkan produk menawarin customer, itu di dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa, nah ini kesalahan banyak orang. Kesalahan banyak orang adalah ketika dia berhadapan dengan seseorang, dia tawarin bisnis dulu, setelah orang itu nggak mau bisnis baru ditawarin produk. Anda tidak bisa memfunnel orang dalam dua funnel sekaligus. Makanya kita kembali lagi ke mindset penjualan, ya. Jadi nggak heran gitu loh, nggak heran. Anda harus bisa bedakan mana yang namanya dari produk, funneling produk. Tentu pendekatan produk berbeda, pendekatan dengan bisnis berbeda. Nah, di sini saya berbicara tentang pendekatan prospecting, ya. Makanya saya bilang nggak bisa semua orang diprospek. Nah, kalau untuk pendekatan produk, ya, kalau kita punya produk misalkan macam-macam, itu juga belum tentu. Belum tentu orang semua bisa diprospek. Karena nggak semua orang suka sama produk MLM. Walaupun bermanfaat. Kenapa saya bisa berani bilang begitu? Karena saya udah ngalamin. Orang kalau dengar produk MLM, udah anti. Ini satu contoh nih, ya. Ini satu contoh nih. Walaupun maksud saya mayoritas ya, kita cari yang mayoritasnya. Satu contoh, kemarin tuh istri saya ada di grup apa ya? Dia kayaknya di grup edukasi norot apa? Kayak macam herbal inilah, herbal kesehatan lah gitu lah ya. Bukan MLM, ini komunitas gitu loh. Ini satu saat istri saya tuh di grup itu ada orang saling nawarin produk gitu loh. Dan istri saya komen di grup itu. Ih, bagus nih produknya gitu kan. Istri saya komen karena dia bilang, bagus dong produknya nih bu gitu, karena dijelasan apa segala macam gitu di grup ya. Gini grup spesifik ya. Nah, tiba-tiba banyak banget yang japri dia. Ada 6 orang tunjukin sama saya, 6 apa 7 orang gitu. Mungkin sekarang udah lebih kali. Yang cuman ngasih tahu ke istri saya, japri saya, "Bu, jangan Bu, mau produknya Bu, itu MLM." Gitu. Cuman mau ngasih tahu aja. Cuman mau ngasih tahu itu aja loh. "Jangan Bu, produknya itu MLM." Gitu. Gila gak? Gitu loh. Makanya, nah problemnya ya, padahal mereka butuh loh. Tapi jangan Bu, itu MLM katanya. Nggak heran kenapa kadang-kadang orang suka nyaru. Dia bilang ini reseller, misalkan ini, ya ini bukan MLM juga, ini punya istri saya nih. Ini reseller, ini dia bilang franchise, personal franchise, karena dia takut, gitu loh. Jadi kalau Anda tanya sama saya bener bangga karena di rumah saya nih hampir semua produk kalau ini produk MLM semua. Saya mah penggemar produk MLM. Justru kalau nggak MLM saya nggak demen. Nah, cuman kalau saya produk MLM pasti produk MLM yang luar, jarang kalau lokal gitu. Bukan saya nggak cinta lokal, karena saya lihat hasil riset dan macam-macamnya lah, yang kualitas lah gitu. Jadi artinya, ya saya menanggapi Pak Richard, boleh seperti itu. Artinya seperti saya bilang Pak, ini boleh kita berbeda tetapi kita tetap saudara Pak. Boleh aja seperti itu. Tapi kalau yang selama ini yang kita alamin, terutama saya, nggak semua orang, baik itu produk maupun bisnis, ya tidak semua orang cocok. Makanya saya bilang nggak semua orang cocok dengan produkmu, nggak semua orang cocok dengan bisnismu. Kenapa? Karena kita harus tanya orangnya, kebutuhannya, gitu loh. Kebutuhannya kadang-kadang orang kita tahu kayak cerita istri saya tadi, gitu tahu MLM malah kabur. Padahal produk bagus-bagus loh Pak. Produk MLM bagus-bagus loh. Kabur. Jadi kuncinya adalah setelah kita dapat riset dari target marketnya, nih ini solusinya. Saya kasih tahu solusinya nih. Setelah kita tahu dapat target marketnya, kita tahu di mana kumpulnya orang-orang yang demen sama produk yang atau bisnis yang kita tawarkan. Berarti setelah itu kita ngapain? Kita bertindak sebagai konsultannya dong, memberikan edukasi dulu, jangan pendekatan secara produk dulu. Gitu. Kadang-kadang kita bisa ketemu orang yang tepat itu, misalkan begini. Ya, misalkan produk kesehatan buat anak. Misalkan buat anak, suplemen buat anak. Kita tahu orang punya anak, ya. Kita tahu anaknya umur berapa, age-nya berapa, umurnya berapa. Terus mungkin kita tawarkan ke dia, "Ibu tertarik nggak ini ada suplemen buat anak untuk meninggikan atau apa, whatever gitu loh." Itu tepat karena kita sudah tahu yang kita sasar itu, yang kita target market yang kita apa itu kita sudah tahu gitu. Jadi kadang-kadang enggak. Jadi gini loh. Oke, saya paham kadang-kadang karena satu perusahaan itu kadang-kadang produknya banyak. Jadi dia merasa ini bisa buat semua orang. Ya. Padahal sebenarnya iya kalau dari segi manfaatnya mungkin iya. Tetapi dari segi kita menspesifikkan orang yang tepat itu, ya, itu perlu kita riset dulu, bener nggak orang ini tepat buat kita gitu loh, untuk kita tawarkan produk. Tergantung, kadang-kadang perlu untuk Anda pelajarin juga yang lebih spesifik. Itu kalau saya tuh di e-course Digital Networker,
ya di course digital networker, saya, Pak Joni dan juga Bang Ari, kita paham betul bagaimana cara meriset berdasarkan harga, price. Kadang-kadang dari price itu bisa membuat seseorang itu nggak jadi loh. Jadi Anda harus tahu target market mana yang cocok dengan price produk Anda atau bisnis Anda. Jadi gitu dia. Jadi artinya ya bisa aja ya apa yang diajarkan bukan berarti saya sekali lagi ya. Tujuan saya di sini adalah mengedukasi, memberikan perspektif yang berbeda, tapi bukan berbicara salah benar ya. Ya, sekali lagi, Anda mungkin sudah terlatih dan terbukti dengan cara Anda, silakan teruskan, nggak ada masalah. Tapi saya coba untuk memberikan opposite. Saya tidak mau bilang ini paling benar, saya tidak mau bilang ini paling salah, tetapi harus ada cara berpikir yang lain yang bisa menjadi masukan buat orang lain. Oke, berarti sukses di MLM butuh proses panjang. Ya iya dong, proses panjang dong. Mana ada yang instan-instan, bukan kondisi. Ruben, kondisi yang pas, tepat dan timing. Sugiarto Kurniawan ya, selamat. Jangan lupa teman-teman share ya. Ini share video ini. Wendy, apa kabar Wendy? Ya. Ariston, share ya. Betul Bang, karena orang itu cuma punya mental salesman, dianggap segala sikon waktu yang tepat untuk presentasi dianggap gitu loh. Jadi artinya kenapa saya bilang begitu? Karena apa ya? Ini ya. Maksud saya gini loh, ini dari pengalaman gitu loh. Ketika kita sudah memahamin ya, Anda akan bisa maksimal ketika Anda paham yang saya bilang ini, Anda akan bisa masuk ke dalam yang namanya seorang digital networker. Artinya seorang digital networker, orang yang paham bagaimana menggunakan sosial media, karena sosial media adalah free-nya, traffic free, dan juga digital marketing walaupun yang ada free traffic yang berbayar, ada dengan otomasi, Anda bisa memahami itu ketika Anda sudah Anda akan bisa memahami itu ketika Anda sudah paham apa yang saya bilang itu. Ya, Anda akan paham itu. Apalagi Anda masuk ke dalam yang namanya mindset penjualan, yaitu cold, warm, dan hot. Itu balik-balik lagi. Jadi segala situasi, segala hal dalam melihat market, Anda harus kembali kepada cold, warm, dan hot. Setelah Anda spesifikasi target market dulu ya. Ya, setelah Anda profiling dulu, ini tepat nggak, ini segala macam, baru Anda masuk ke hot, warm, dan cold, warm, dan hot. Nah, ya, dan itu kalau Anda sudah paham itu, Anda akan bisa cepat mungkin, gitu. Nah, kadang-kadang kenapa kita nggak cepat? Karena kita anggap semua orang sama. Jadi nantinya fokusnya Anda ketika Anda pahami seperti yang saya bilang bahwa tidak semua orang bisa diprospek, tidak semua orang bisa tawarkan, Anda akan mencari orang yang tepat. Jadi nggak sembarangan lagi lempar peluru. Itu maksudnya, goalnya di situ. Jadi ada goalnya. Jadi saya nggak mau cuma sekedar lempar-lempar begitu, tapi saya kasih solusinya. Solusinya begini loh. Nah, sebenarnya di e-course digital networker itu kita bahas. Saya paling banyak bahasnya. Apalagi di ngopi tiap Sabtunya, ya. Ngopi bareng tim IDN tiap Sabtu jam 8 malam itu hanya untuk member ya, hanya untuk member e-course digital networker. Yaitu benar-benar spesifik, ya. Kita praktekkan bagaimana step-stepnya. Jadi bukan cuma teori doang. Wendy, luar biasa baik Pak Indra Jayapurwa. Pak Indra apa kabar? Baik, luar biasa. Saya lagi semangat banget nih, karena banyak banget ya. Ada kabar besar juga yang didapatkan dari beberapa hal gitu loh. Jadi semangat juga ngeliat teman-teman yang hari ini banyak mendapatkan tracker book dan mulai action ya. Ya, artinya gini. Artinya itu membuat kita menjadi lebih apa ya? Jadi lebih berbeda ya. Jadi lebih berbeda. Anda paham ilmu network marketingnya, Anda paham sistem digitalnya, Anda paham sistem sosial medianya. Dan misalkan di Agus Novita bilang sistem funneling bisa ya Bang. Justru yang selama ini saya ajarin misalkan di sosial media itulah funneling. Funneling itu kan apa sih maksudnya? Funneling itu kan alur dari gede sampai mengerucut. Bagaimana kita memisah-misahkan mana yang nggak tepat gitu loh, ya tidak sesuai sampai kita dapat target yang spesifik yang sangat kecil. Kan itu namanya funneling sebenarnya kan. Gitu loh. Dan funneling itu bisa kita lakukan secara kalau dari sosial media ya, dari sosial media bisa nggak berbayar malahan. Gitu loh. Kalau Anda itu banyak banget materinya sudah kita ajarkan di e-course digital networker. Jadi bagi Anda juga yang baru pertama melihat live ini ya, baru pertama melihat growing with digital networker dengan saya Indra Jayapurba, artinya Anda
punya kesempatan untuk belajar bagaimana membangun bisnis asuransi Anda, bisnis MLM Anda, ya, atau Anda pengen belajar mengembangkan, mencari daftar nama, ya, bisa dari belajar di e-course Digital Networker. Ya, kita sebut IDN, belajar di IDN ya. Ya, jadi artinya ya, sekali lagi balik. Ya, sekali lagi balik. Ya. Sekali lagi balik. Kalau misalkan nih, ya, kalau kita balik lagi ke entrepreneurship, kalau saya restoran saya Western, spesifik Western, Barat, makanan burger, apa segala macam, pasti sasaran saya pasti orang yang suka Western. Pasti saya cari yang orang-orang yang, misalkan karyawan atau apa segala macam yang kebule-bulean lah, ya, gitu loh. Kalau saya misalkan lapo tua, makan khas orang Batak nih misalkan, lapo, iya kan gampang tuh kan, makanan khas orang Batak. Saya pasti bikin lapo tua yang tahu saya pemukiman orang Batak banyak, ya kan? Misalkan saya punya restoran Manado, saya akan cari di mana saya tahu komunitas orang Manado paling banyak. Itu namanya spesifik, dia tahu marketnya mau dijual kemana. Walaupun nanti di dalam restoran saya itu, saya upsell lagi dengan makanan yang lain. Misalkan dengan apa yang lain gitu, nggak masalah. Tapi pertama sekali, saya harus cari itu dulu. Gitu, itu cara berpikirnya. Gimana teman-teman? Menarik nggak topiknya atau gimana? Kalau menarik, ketik menarik dong, biar saya tambah semangat. Kalau nggak menarik ya, nggak boleh harus menarik. Tidak semua, Nurmina, tidak semua orang bisa diprospek itu sebagai filter untuk berpikir tentang orang yang tepat. Begitukah maksudnya? Yes. Berarti Bumia dapat. Karena realitanya memang nggak semua orang bisa diprospek. Itu faktanya. Gitu. Berarti step-stepnya menentukan target market dulu. Jika sudah ketemu, baru memahami cold, warm, dan hot dari target itu. Bener Syifa, you're right. Makin lama semakin mantap nih kuliah nih. Semakin memahami. Edi Mulyatmoko, selamat malam Pak. Selamat sore Pak. Mary Manafi, halo Kak, apa kabar? Baru hadir. Terus gimana Pak cari target market yang tepat di sosial media? Lah ini dia yang dibahas, sudah ada tuh. Banyak banget di e-booknya baca. Ya, baca e-booknya, di live-nya. Kan ada live-nya juga di member area. Pelajarin itu. Udah saya bahas. Banyak saya bahas itu. Di live-nya sebelumnya juga saya bahas itu. Cari target marketnya saya udah ajarin tuh. Bahkan ada yang namanya apa kemarin, cara mencari orang, langsung reach orang yang marketing dan prospecting, sudah step-stepnya tuh. Sandra Kaunang, mantap Bang. Ya, menarik sekali, menarik. Ida Susana, bagus dong. Rika Sinergi, Ruben Yes, mantul Bang, sangat menarik, sangat menarik. Mia Nixon, menarik. Jenny Asmara, menarik. Di copy Bang Indra, target pasar harus tepat, tidak semua bisa di prospek bisnis. Yes Pak Richard. Itu maksudnya Pak Richard. Jadi artinya, ya karena gini juga, kita coba berkaca sama kita. Misalkan gini, Pak Richard kan Pak Richard ini orang pengalaman luar biasa nih Pak Richard nih. Artinya pemain lama nih, pebisnis jaringan lama. Artinya gini, pengalaman kita, cobalah, kenapa lebih banyak ditolaknya? Lebih banyak ditolaknya ketika kita menawarkan daripada orang terimanya. Karena kita nggak sortir dulu. Artinya gini, sebelum kita masuk ke dalam prospecting, artinya kita sebelum engagement sama orang, sebelum interaksi sama orang, kita kan sortir dulu orangnya. Kalau di sosial media ya, saya kasih tahu triknya. Nggak boleh banyak-banyak di sini. Kalau mau banyak-banyak di IDN, join e-course Digital Networker. Misalkan saya bisa lihat dari profil dulu kan. Satu, dia entrepreneurship nggak. Yang kedua, dia tertarik dengan bisnis nggak. Kan ada orang yang tidak tertarik dengan bisnis. Saya banyak teman-teman musisi yang tidak tertarik dengan bisnis. Jadi kalau saya lihat dia tidak tertarik dengan bisnis, ngapain saya tawarkan? Gitu loh. Itu kan buang-buang waktu aja. Jadi kalau saya lihat di situ misalkan karyawan bank, tapi dia suka posting-posting hal-hal yang tentang entrepreneurship, menari, apa segala macam, itu saya berteman, saya ajak interaksi. Nanti lama-lama setelah interaksi saya tanya ujungnya, saya kan tanya. Supaya saya tahu dia tertarik dengan entrepreneurship apa enggak. Karena paling enak ngomongin sama orang secara general untuk di awal-awal, untuk orang newbie, itu adalah ngomong berbicara soal entrepreneurship. Nah setelah itu baru saya tanya, tertarik enggak untuk mendapatkan penghasilan
yang lain selain daripada bekerja di bank atau bekerja sebagai ini. Kan ada bilang tertarik. Kalau tertarik, emang bisnis apaan Pak? Saya ada project network marketing gitu loh. Wah itu langsung, oh network marketingnya Pak? Aduh aku nggak mau. Nah kan bisa kan orang bilang, aduh nggak mau. Ada yang mau. Nah kan udah kesortir, ke filter dia. Jadi terakhir nanti kita dapat dari banyak orang. Karena kita banyak melakukan itu sehari, misalkan 30 orang, 20 orang, 30 orang, 20 orang, 30 orang, 20 orang, mungkin 50 orang, tersortir. Dalam sebulan kan ada banyak tuh kan. Anda punya komunitas banyak. Tinggal udah spesifik market, tinggal Anda kasih value terus kan. Sampai akhirnya nanti mereka memutuskan untuk bergabung dengan Anda. Aduh enak banget loh. Gemes loh sebenarnya. Gemes banget loh. Saya bayangkan sebenarnya ya. Kemarin tuh saya ngomong sama Bang Joni. Bang Jon saya bilang, kalau kita bisa bikin satu kayak bootcamp offline ya, tapi nanti online mungkin kita buat juga nanti ya di IDN offline, misalkan 5 hari gitu untuk sosial media ya, pemain digital gitu, di mana gitu di bootcamp bisa digembleng siap gitu. Saya gembleng saya bilang, sampai bisa, gemes gitu, sampai bisa, sampai mulai bukan hanya teori, mindsetnya juga sama role playnya semua segala macam kita gembleng di situ. Gue bilang gitu. Kenapa? Kayak gemes aja gitu. Gemes pengen orang langsung bisa. Jadi kadang-kadang kalau fisik gitu ketemu kan, ulang mana kau nggak ngerti, nah gitu kan, mana kau nggak ngerti, coba yang mana kau, mana yang nggak ngerti, ayo diulang, kan kita bisa ajarin begitu gitu loh. Itu kadang-kadang itu, tapi setelah COVID inilah nanti kita bikin. Maaf, izin Bang Indra, bagaimana cara dan trik memprospek kepada sesama networker yang beda perusahaan networking? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus nih, ya. Pertanyaan bagus. Anda harus satu pertama ya, bagaimana cara memprospeknya berdasarkan satu, kalau dari sosial media ya, memang harus punya postur. Anda harus punya postur. Yang kedua, Anda terlihat profesional. Yang ketiga, Anda punya sistem yang Anda tawarkan kepada orang. Jadi kalau Anda tidak punya sistem sendiri ataupun punya tim yang seperti kemarin saya bilang, yang gampang diaplikasikan buat newbie, ya, jangan Anda pernah tawarkan bisnis kepada orang beda networker. Ya. Jangan Anda tawarkan. Tapi kalau misalkan gini, masa ngomong ke saya lagi, nggak bagus lah ngomong saya. Ya kalau saya punya sistem, saya Pak Joni dan Pak Ari punya sistem. Punya sistem yang bisa dikerjakan oleh orang baru. Ya saya berani prospek siapa saja. Gitu loh. Jadi bukan sekedar cuma gini. Kadang lucunya gini, Anda mau prospek orang lain, networker lain, tapi ada cuma bilang gini, produk kita ini bagus loh, marketing plan kita ini bagus loh, ini loh. Aduh. Terus nanti Anda tunjukkan, ini komisi kita begini loh. Gak bisa. Istilahnya gak main lagi gitu-gitu, gak main. Value. Intinya orang akan tertarik untuk berpikir 2 kali itu ketika dilihatnya situ ada lebih manfaat dan dia bisa berkembang. Kalau nggak value, makanya sekarang kita berlomba-lomba memberikan value. Jangan berlomba-lomba saling menjelekkan. Berlomba-lomba memberikan value, bersaing secara sehat, bersaing di dalam level knowledge, level skill, level value. Jadi lama-lama terangkat derajat-derajat MLM ini. Jadi bukan dalam taraf bersaingnya perusahaan A jelek, leader A jelek gitu. Jangan gitu, value. Gitu loh. Karena pada akhirnya orang akan memilih mana yang terbaik. Boleh dong orang memilih terbaik. Masa kita larang-larang? Masa kalau orang milih terbaik dilarang-larang? Jadi kalau Anda merasa belum punya value dan belum punya satu sistem yang Anda bisa ajarkan atau duplikat kepada banyak orang, menurut saya jangan berani-berani prospek dulu. Berarti bagaimana caranya? Belajar dulu sampai bisa, praktekkan dulu baru buat. Gitu aja. Kalau nggak bisa buat gampang, gabung sama yang sudah punya. Sesederhana itu. Nah permasalahannya sekarang kadang-kadang orang sering tersebut dari dulu kita istilah support system. Iya rata-rata MLM semua punya support system. Tapi saya nggak yakin, maksudnya saya nggak yakin banyak yang punya support system yang sudah up to date, yang sesuai dengan zaman gitu loh. Ya mungkin 10 tahun yang lalu support systemnya bagus, mantap gitu, cocok dengan zaman. Tapi zaman sekarang udah berbeda. Jadi bukan salah benar ya. Zaman.
Oke. Berpikir bahwa tidak semua orang bisa diprospek akan mendorong kita melakukan pemilahan untuk memilih tempat seperti itu. Iya benar Bumi ya, benar sekali. Mantap Bang Pak Wawan. Keren tuh bootcampnya kalau ada. Ya pokoknya setelah selesai inilah. Itu kemarin omongan saya sepintas sama Pak Joni, sama Pak Ari, karena saya gemes. Ih kok nggak bisa-bisa ya gitu loh. Maksudnya kok nggak dong gitu loh. Jadi kalau mungkin fisik gitu kan bisa, istilahnya saya kasih syaratnya, mau ikut bootcamp harus siap berubah. Ya itu dulu. Yang kedua 4 hari, nggak boleh baperan. Yang kelima ya harus punya modal. Yang kelima siap di upgrade. Yang gitu-gitu. Jadi kalau pilihan, jadi kalau yang mencle-mencle, yang lemes-lemes, aduh aku nggak iso, ya nggak boleh. Jadi memang yang ikut bootcamp aja kita pilih gitu loh. Baru di situ. Jadi gitu keluar mereka dari bootcamp, bapak gitu. Aduh, gemes banget sih sebenarnya. Gimana cara mengelompokkan calon customer yang sudah warm market? Apa perlu buat grup? Ya bebas. Bisa pakai Facebook group, bisa pakai Telegram, bebas. Mantap Bang Indra, setuju. Yes, berpostur profesional dan punya sistem keren. Yes dong. Itu kan saya. Betul Pak Indra, masih perlu belajar lagi nih ya, sistem kekinian gitu ya Pak. Yoi dong. Jadi jangan bermain kultus-kultus lagi. Contohnya gitu kan, kultus-kultus. Ada mungkin satu figur leader yang itu aja dimaju-majukan. Semua orang, oh ini loh ditunjuk-tunjukkan, mungkin dia berpenghasilan tinggi atau misalkan itu. Jangan begitu-begitu lagi. Yang rugi Anda terus promosikan leadernya terus 19 dapat duit. Anda gak dapat duit apa-apa. Padahal tujuan Anda mempromosikan leader supaya ada orang mau join. Enggak, orangnya akan join ke leadernya. Salah gak saya ngomong gini teman-teman? Boleh gak saya ngomong gitu? Bener kan? Ini saya lah contohnya ya. Misalkan nih Pak Ruben nih, saya kasih contoh nih Pak Ruben nih. Pak Ruben misalkan, ini contoh ya, ini contoh, jangan dibilang nanti gini. Ini contoh aja, tiba-tiba terlintas di pikiran saya aja. Misalkan Pak Ruben di MLM tertentu lah, gitu. Saya nggak ada A lah, MLM A namanya. Terus di Pak Ruben ini selalu prospek itu pakai nunjukin leadernya yang dapat rumah, dapat mobil, dapat ini, pokoknya keseharian, pokoknya gitu. Dikasih tunjuk sama saya terus, bahwa diposting terus, bahwa dia tunjuk itu semua segala macam, bahwa leadernya ini, wah kita bisa seperti dia gitu, gini. Nah terakhir saya terpengaruh. Saya nggak hubungin Pak Ruben, saya cari leadernya itu, saya aja, Pak, misalkan Pak siapa namanya, Pak aku mau join dari Bapak gitu, nggak jadi Pak Ruben. Ini datang dia, Baby Tomato mau ikut live. Ayo, halo, saya hello dulu sama teman-teman Dedi. Hello dong, hello, hai, halo, bilang gini, nggak semua orang bisa diprospek. Yes, ya bilang, oh ya, nggak semua orang bisa diprospek, bilang gitu dong. Nggak semua orang bisa diprospek. Nah, bilang gitu dong. Itu. Oh ya. Nanti besar Elisheva mau jadi networker juga kan seperti dia kan? Oh ya, bentar. Aduh, deh. Hello baby lucu. Ya. Jadi gitu. Artinya ya kemana tadi, lupa lagi saya. Halo. Bye bye. Sini dulu, dia lagi live dulu ya. Jadi ya Sandra gemes. Iya gemes dari tadi dirinya digangguin. Anak cewek satu-satunya soalnya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman, artinya gimana ya? Kadang-kadang gini loh, untuk kita mau merubah satu kebiasaan yang sudah lama itu gitu loh, memang butuh waktu, takes time. Karena itu kan yang sudah berulang-ulang puluhan tahun yang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kadang-kadang untuk merubah paradigma itu kan butuh waktu gitu loh. Jadi tapi ada kalanya kita adjust, kita harus adapt maksudnya adaptasi dengan lingkungan zaman. Karena zaman ini yang sebenarnya menggilas kita gitu loh. Jadi itu problemnya. Jadi saya pun kenapa cepat-cepat berubah, karena saya tahu zamannya ini yang berubah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita nggak bisa cepat berubah, kita ketinggalan ketukan gitu. Seluruh networker kita bersatu mengedukasi masyarakat bahwa MLM itu sangat baik, peluang baik, produk baik, jangan menjelekkan perusahaan lain kecuali money game ya Bang. Iya.
Itu mantap Pak Richard ya. Jadi benar ya. Ya memang bersatu gitu loh. Jadi berbeda dalam maksudnya gini loh. Masa kita beda perusahaan nggak bisa berteman? Iya dong. Kita beda perusahaan masa nggak bisa berteman? Masa nggak bisa tuh sharing-sharing gitu loh? Masalah orangnya gini loh. Saling prospek nantinya orangnya nanti tiba-tiba pindah. Lah itu kan pribadinya orang-orangnya itu. Lagian orang kenapa mau pindah dia ke orang dia punya misalkan punya tim. Ya kan gobloknya dia gitu loh. Misalkan orang sudah dalam satu sistem yang bagus, ya kan nggak akan mau pindah dia. Nggak akan mau pindah. Jadi nggak usah khawatir kalau berteman itu gitu loh. Maksudnya nggak tahu saya banyak orang khawatir. Ya kalau saya sih nggak khawatir sama siapa aja. Mantap Bang Indra, edukasi tentang kemesraan dengan keluarga juga salah satu poin penting. Oh iya, itu suka digangguin saya kalau lagi live sama si baby, anak-anak. Emang suka digangguin gitu. Namanya anak cewek satu-satunya Pak. Ya jadi gitu. Jadi intinya tuh saya cuma mau bilang gitu loh. Ayo guys, teman-teman, para networker, ayo mulai sekarang kita mulai buka pikiran kita bahwa nggak semua orang bisa kita prospek. Berarti kita mulai pilih-pilih hanya orang yang tepat yang kita ajak. Jadi tidak semua orang, karena nggak semua orang sama. Ya nggak semua orang bisa diajak maju. Nggak semua orang loh. Banyak orang nggak mau diajak sukses loh. Nggak semua orang loh. Kadang-kadang ada orang yang mau gabung. Nih Anda harus tahu loh. Ada orang yang mau gabung bisnis, mau ikut bisnis. Tapi dia cuma pengen gaul-gaul sama lingkungan komunitas itu aja loh. Tapi mau jalanin enggak. Karena mungkin dia udah punya duit, dia punya penghasilan. Jadi nggak penting banget sama dia. Jadi Anda harus tahu. Orang-orang seperti gitu jangan Anda kucilkan. Biarkan dia di dalam lingkungan tersebut. Biar aja. Jadi saya tuh lagi mencoba untuk masuk ke dalam cara berpikir Anda gitu teman-teman semua. Itu langsung kayak mendobrak gitu, bak gitu. Jadi tujuannya supaya clear gitu loh, realistis, tas. Enak banget loh. Enak banget. Jadi Anda tuh kalau ngalamin kayak saya sama istri saya tuh enak banget loh cara berpikirnya kalau ngerjain bisnis MLM. Saya tuh paling nyaman sekarang. Saya punya tim, misalkan tim lama saya gitu, ya. Saya nggak cari-cari lagi. Misalkan tim lama yang dulu sama kita gitu, yang apa sih? Saya nggak cari-cari lagi. Gitu loh. Karena saya tahu nih orang nggak nyambung nantinya gitu loh. Karena kalau ikut juga nyusahin. Jadi kalau udah jelas, walaupun saya tahu dia leader gitu loh, bisa ngasihkan sales, tapi nyusahin, aduh udah nggak usah deh. Saya sampai begitu orangnya. Saya sampai level itu udah. Kalau udah saya tahu walaupun dia nanti punya istilahnya, oh kalau dia join nanti dengan tim kita nih, oh dia punya kenalan, dia punya bisa pegang satu kota ini segala macam, saya nggak mau. Nyusahin nanti, gitu loh. Karena gini loh, kalau menurut saya kalau seorang leader itu udah nggak nyusahin, dia harus mandiri. Jadi udah nggak perlu lagi, dia cuma sama kita koordinasi, levelnya koordinasi. Tapi kalau nanti, aduh, kalau orang yang masih ngaku leader terus, aduh bang, minta presentasi dong. Nah gini loh, ini kemarin saya diskusi sama Bang Jody juga. Ini kelemahan para MLMers, saya bilang MLMers, ya. Ini kelemahannya. Kebiasaan jiplak, oke? Tidak kreatif sampai akhirnya, padahal ATM itu bener loh, tapi jiplak persis enggak. Ya harus kreatif gitu, harus dimodif sedikit dia, harus dimodif. Jadi kebiasaan dicekokin dan akhirnya tidak mau usaha. Jadi contoh gini, dikasih panduan nih misalkan. Kalau di course saya misalkan kan, udah dikasih panduan, ya. Di panduan misalkan step 1, step 2, step 3. Ya. Anda untuk masuk ke member area. Masih langsung nanya, dia nggak puas. Pak, gimana cara masuknya Pak? Saya gaptek, saya ini. Kalau kamu memang seorang entrepreneurship, kamu akan berusaha ikutin dulu, pelajarin dulu sampai bisa. Pokoknya nggak mentok pun nggak apa-apa. Jangan langsung panik. Ikutin terus, pasti bisa. Pasti bisa. Saya banyak banget ya dari dulu bergaul sama ibu-ibu ya, maksudnya ibu-ibu yang dulu member-member saya umur 50 tahun, yang saya kenal awal dia itu nggak pernah pegang laptop, sampai bisa sekarang nginput posting data dari laptop, gitu loh. Kenapa? Karena mau belajarnya itu. Jadi gini loh, harus ada rasa menguliknya gitu loh. Jangan cepet-cepet berprasangka, cepet-cepet panik. Itu masalah loh. Itu masalah. Jadi cepet panik gitu loh. Padahal sebenarnya ini kenapa ya?
dikulik dulu, harus belajar mengkulik dulu. Kulik dulu, nggak usah cepet-cepet tanya. Kalau udah mentok, udah sampai udah segala macam, baru tinggal bilang, aku udah mentok, udah aku coba ini. Ini nggak belum dibaca pun belum panduannya. Oh, kok nggak bisa masuk ya, nggak dapat akses ya, misalkan itu contoh di course saya gitu. Itu mentalnya. Jadi itu sama ketika nanti Anda bergabung dalam satu MLM atau menjalankan bisnis MLM Anda, ketika ada satu perubahan dalam satu perusahaan tersebut, apakah itu perubahan positif atau mengupgrade, Anda komplain. Halo Meli. Hai Meli, apa kabar? Nur Latifah, Jogja hadir ya Bu, Jogja Latifah hadir Bu. Apa kabar Jogja? Upi kabare? Jogja. Gitu loh. Jadi Anda kan jadi orang yang gampang komplain. Apalagi misalnya segini loh. Kadang-kadang begini. Saya kadang-kadang bingung, ya. Di course saya contohnya nih, course Digital Networker di IDN. Bayarnya setahun 150.000, dapatnya 1 tahun, e-booknya entah berapa, ilmunya entah berapa, videonya entah berapa, ya. Tapi seakan-akan dia tuh, seakan-akan 150.000 itu udah kayak, makanya saya sering bilang gini, dia nggak bisa, oh kok nggak dibalas-balas, kok nggak direspon-respon, saya bilang gitu, ibu kalau misalkan nggak nyaman, ya saya refund aja duitnya gitu. Jadi sekarang ini kadang-kadang orang gitu, saya langsung balikin aja. Lu cari di mana-mana nggak dapat, e-course begini dulu diajarin sampai begini material lu dibayar 150.000 cuman setahun. 150.000 berapa sih lu setahun? Sebulan cuman 12.000, 1.000 perak cuman, nggak ada 300 perak cuman sehari. Gitu loh. Saya sampai segitunya. Jadi saya bilang, udah, karena menurut saya nggak orang yang tepat orang seperti itu. Orang yang suka complaining. Kadang-kadang jam 12 malam dia bilang, tim IDN-nya tidak balas Pak, saya udah WA tidak balas. Lah gila kali lu jam 12 malam lu WhatsApp orang. Ya tidurlah Pak Ferry-nya, Pak Lamboy. Ya sabar dong. Harus bisa menahan emosi, tenang, jangan berprasangka. Itu kebanyakan, itu para networkers tuh. Makanya ketika ada sesuatu yang tidak dia suka dalam tim itu, gampang baper, sakit hati dan keluar. Bang Indra kok tahu ya seperti itu? Saya berhadapan banyak banget dengan orang begitu. Makanya kalau saya langsung saya balikin. Misalkan nih, ya dari kemarin saya, misalkan gini, banyak orang ya dibilang begini. Misalkan nih ada beberapa, misalkan gini, saya bilang, Ibu baru bergabung misalnya gitu. Iya baru bergabung Pak, kata gitu. Ya udah Ibu masuk akses area dulu, member akses area, ya. Member akses area dan Ibu pelajarin dulu karena memang kita sudah bikin kurikulumnya step 1, step 2 supaya Anda pelajarin step by step supaya paham gitu. Oh enggak, saya langsung aja. Saya mau private. Kalau bisa private, harusnya tim coach digital networker private kita dong sampai bisa katanya. Saya bilang, lu bayar gua berapa emang? Lu bayar 150.000 terus lu minta private. Gila kali lu gitu. Lu bayar 100 juta aja belum tentu private. Gila loh. Itu yang harus dibenerin. Bener, saya tuh kadang-kadang, tapi saya nggak balas ya. Saya nggak balas ke orang tersebut. Ini saya cuma ngomong di grup di live. Tapi artinya supaya saya mau menyampaikan bahwa ini cara berpikir banyak orang karena orang tuh berbeda-beda. Ada yang orang temperamen, ada yang sabarnya minta ampun. Ada orang yang ya ada yang orang yang memang teachable, ada yang nggak teachable. Ada yang datang ke e-course cuman ngintip-ngintip, belajar sendiri bagus, which is bagus. Ya beda-beda, ada yang cuman udah bayar pun tidak belajar sama sekali, ada yang tidak praktek, ada yang kiriman mungkin tracker belum nyampe udah komplain, ya katanya, oh kok belum, padahal udah dibilang itu telat karena kesalahan teknis. Pokoknya semua isinya begitu-begitu. Jadi orang tuh beda-beda. Jadi karena kita tahu orang beda, jadi kita tidak gampang sakit hati. Saya nggak gampang sakit hati, don't take it personal. Ya, sabar, jangan suujon. Burno Latifah, ya. Nur Asia, benar Pak, mentalnya harus digodok dulu. Iya, karakter leader itu seperti apa ya Bang? Oh dia cocok jadi leader, bisa nggak dia teman-teman seperti itu? Enggak, itu proses Pak. Di awal-awal Bapak nggak perlu cari leader Pak. Mana ada orang leader pertama-tama Pak? Ya, proses itu nanti, proses perjalanan nanti itu. Jadi Bapak nggak usah cerita soal leadership di awal-awal. Orang nggak mau tahu, kita nggak tahu dia mau jadi leader apa enggak. Nanti perjalanannya nanti kelihatan siapa yang mau jadi leader, siapa yang enggak, kan kelihatan.
Miftahul, mental dan mindset yang cemen coach. Ya mayoritas begitu kok. Kalau saya penyabar kok Pak, ya yang penyabar, yang stay, yang terus. Ya saya nggak menggaranti apa-apa, tapi jarang yang ada di sekitar saya, misalkan ini dalam network saya, jarang orang yang dekat dengan saya yang hampir setiap hari tidak jadi. Dan biasanya mereka setelah jadi dia bikin jalan sendiri, nggak apa-apa, that's it. Dan biasanya orang yang teachable jadi ngikutin gitu. Jarang yang nggak jadi. Kenapa? Karena kita nggak bisa merubah orang, tapi minimal kita kasih panduannya, guidesnya, knowledge-nya, skill-nya. Ketika mereka bisa skill kan mereka bisa jalan sendiri. Itu yang paling penting. Jadi intinya begitu teman-teman. Jadi balik lagi ke topik lagi. Kembali ke laptop. Sekali lagi, kembali ke laptop. Ya. Kembali ke laptop, bahwa nggak semua orang bisa kita prospek. Nah, bahwa semua orang juga nggak mau share video ini. Ketahuan nih. Yang komen-komen, yang bilang ini, yang nonton nggak mau share dia. Ketahuan kan? Bisa aja nih Bang Indra ya. Nah, ketahuan siapa yang nggak mau share. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau nanti Anda yang baru bergabung ya, untuk Anda mendapatkan kumpulan program ini. Ini program satu-satunya di Indonesia, yaitu Growing with Digital Networker. Ada part 1, part 2, part 3. Dan semua ada untuk rekamannya ada di YouTube saya. Di YouTube channel saya, Indra Jaya Purba. Anda subscribe di situ, Anda subscribe ya, supaya Anda dapat notifikasi setiap apa yang saya update. Ya. Supaya Anda takut dia tonton upline, bukan. Maksudnya jangan lupa di subscribe supaya Anda dapatkan semua update-update, karena untuk Anda ulang-ulang, karena kalau dari sosial media dari ini tuh cari serinya susah. Ya, dari Facebook maksudnya cari serinya part 1, part 2, part 3 susah. Dan yang ketiga ya, ini juga saya juga sering nantinya akan live di Instagram. Oke? Di Instagram, sekali lagi Instagram. Anda follow Instagramnya Indra Jaya Purba. Bersatu ya, Indra Jaya Purba. Ya, Indra Jaya Purba, Anda follow. Ya kan saya suka memberi. Jadi loh, maksud saya Anda follow itu supaya Anda ngikutin apa-apa aja yang, jadi Anda tahu nanti apa yang Anda posting. Jadi arti konten-konten Anda bisa, kalau Anda lihat apa yang saya lakukan dari Instagram, atau saya Instagram memang tidak terlalu fokus, saya fokus di Facebook gitu. Tapi at least saya sudah memulai dari beberapa tahun lalu di Instagram, walaupun belum maksimal karena untuk bisnis kita lebih cocok main Facebook. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang ada kayak kemarin ada Bang Oji pengen live sama saya, ya kan? Ada Adri Niji kemarin yang drummernya Niji juga live. Jadi bisa banyak belajar di situ soal entrepreneurship. Jadi jangan lupa itu YouTube-nya dan Instagram-nya Indra Jaya Purba. Nih, Frijal Burhan, Pak Bro Wawan nih, takut ditonton upline Bang. Iya. Banyak orang takut ditonton upline-nya, yang begini-begini ya. Takut ketahuan sama upline-nya kalau belajar. Ya juga sih, kasihan ya. Jangan deh kalau begitu. Ya lucu juga ya. Nggak boleh belajar ya. Kayak zamannya gak demokrasi negara ini. Nggak boleh belajar dari sini. Lucu juga saya dengarnya itu. Kok aneh jadinya. Nggak nyangka IDN hanya 150.000, tapi ilmunya dahsyat. Yes. Tapi itu aja orang banyak merasa harus private dong katanya. Harus pastikan kita sampai sukses. Hello. Lu bayar 150.000 mau sukses. Betul. Ya, banyak ketahuan upline-nya. Tim saya ada yang hadir, share coach. Berkaitan dengan yang tadi trik memprospek networker, perusahaan networking lain untuk mengawali bahasanya sebaiknya gimana Pak Indra? Jangan mulai bahasanya, build relationship dulu Bu. Buat interaksi dulu. Jangan langsung prospek orang, buat interaksi dulu. Makanya ya Bunia nanti nggak tahu saya udah ikut e-course apa enggak. Di situ harus dibenerin dulu. Jadi Anda memang di awal profil picture sosial medianya itu Anda harus tidak ada yang berbau perusahaan Anda, nggak berbau ini, supaya orang nyaman berteman sama Anda. Anda interaksi dulu, build trust dulu, kasih value dulu. Jangan langsung ngomong gimana ya. Artinya
Ya build trust, FORM, ya, family, occupation, recreation dan motivation. Anda membangun hubungan lah, bangun silaturahmi lah. Itu paling gampang deh. Ya apa kabar, di mana tinggalnya, bangun silaturahmi dulu. Tapi kalau teman yang sudah dekat, ya teman dekat ya pemain MLM juga atau bagaimana, ya Anda tinggal harus Anda sesuatu yang Anda punya. Jadi Anda jangan tiba-tiba muncul nawarin orang tapi tidak Anda punya, hanya memberikan iming-iming. Itu nggak bisa. Bu Tasya Dinda, siap coach, saya udah follow tapi suka lupa buka IGH. Harus mulai, kan kita kan mau jadi digital networker, harus mulai, sosial media harus aktif. Saya juga jarang buka IG Pak, harus. Nah itu tadi tantangannya. Saya bilang kemarin nggak biasa main IG, tapi saya udah mulai dari tahun lalu, berapa tahun lalu tuh, hampir 2 tahun lalu saya udah mulai aktif. Gitu loh, belum maksimal tapi mulai. Harus kita lawan, kan katanya mau digital networker. Harus mengubah habit kan. Tim saya coach ikut belajar juga. Nia Kurniawan, tim saya coach ikut belajar juga. Alhamdulillah mantap. Via Octavia juga mantap. Pak Richard, Pak Richard tadi sudah ya. 150 tapi komplain belajarnya nanti di bootcamp bang. Nanti saya bikin bootcampnya di Dubai, Pak, dengan Pak Wawan sekalian. Wey. Ya guys ya, jadi gitu dia. Saya rasa live kali ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Ada istilahnya orang, ada dagingnya nggak gitu loh. Ya kadang-kadang ya menurut ya Anda yang menilai masing-masing gitu loh. Jadi kalau ada manfaat, ya ada manfaatnya Anda bisa aplikasikan. Kalau menurut Anda nggak ada manfaat, nggak usah diaplikasikan, abaikan aja kayak radio rusak-rusak. Tapi istilahnya selalu saya bilang disclaimer di bawahnya, disclaimer bahwa apapun yang saya informasikan dari live ini adalah murni dari perspektif saya, cara berpikir saya, dan knowledge yang saya punya, bukan berbicara salah benar. Jadi Andalah yang menilai, Andalah yang berusaha untuk Andalah yang memutuskan apa yang harus Anda lakukan. Jadi bukan yang Anda bilang, leader saya tidak boleh begini, menurut Bang Indra gimana? Jangan Anda laga-laga saya dengan leader Anda, jangan dong. Gitu loh. Di sistem saya seperti enggak, Andalah yang menentukan. Ya. Jadi bukan balik ke saya tugas saya hanya memberikan satu pandangan yang berbeda. Karena istilahnya kalau dalam ilmu kesehatan itu kan, kalau dokter itu selalu ada namanya second opinion. Ya, kenapa? Supaya ada jadi jangan satu yang gitu loh. Jadi satu itu jadi nggak jelas, bisa otoriter, bisa ini segala macam. Harus ada second opinion. Ibaratnya anggap aja kalau saya ini, Pak Joni dan Bang Hari ini istilahnya memberikan nuansa yang berbeda untuk network marketing Indonesia. Jadi supaya ada perbedaannya gitu loh. Paling tidak supaya bertumbuh banyak orang-orang yang seperti kita ini, orang-orang bukan lagi out the box, without the box sudah tanpa. Jadi kalau istilahnya gitu bukan lagi out the box, tapi without the box. Jadi tanpa kotak udah. Happy tapi banyak ilmunya bang, nggak ngebosenin. Iya. Saya belum bersihkan IG saya bang, memang fokus dulu di FB. Ya, tapi gini, fokus di FB, tapi sudah mulai pelan-pelan gitu loh maksudnya. Saya kayak gitu. Nanti kalau udah fokus FB mulai dari awal lagi kan capek. Serius nih, itu saya ngomong bootcamp itu kemarin cuman ide aja loh. Ya, berarti banyak juga yang mau ya. Nantilah setelah kita bikin. Itu kemarin ide aja tuh. Saya gemes gitu loh. Karena gemesnya gini. Ya maksudnya saya seneng banget kalau bootcamp itu saya tahu betul kan. Ya, maksudnya mentraining orang-orang tuh ya orang yang siap ya. Kalau digeber gitu dia tuh jadi pasti. Orang yang siap, yang mau membuka diri dan mau dipush, dipress, tapi dalam waktu singkat. Tapi dalam artian bukan hanya tekniknya, tapi ini ya siap gitu loh, dirinya gitu. Ya bukan doktrin ya, enggak, edukasi. Saya nggak suka doktrin. Saya bukan yang harus begini. Enggak, paling nanti di bootcamp juga. Kalau saya tuh seneng ketawa-ketawa aja kok, ngelawak saya. Saya kan aslinya cita-citanya kan pengen jadi stand up comedy. No boundaries, iya. Ya Sandra, betul. Tidak hanya bisnis MLM, bisnis apapun tidak semua orang bisa diprospek. Kesimpulannya bisnis MLM dengan bisnis lain sama. Sepakat Bang Indra, semakin terbuka. Ya, bagus kan? Jadi dikit terbuka. Lama-lama Anda action tak. Fail, berhasil, berhasil, gagal, closing, gagal, closing. Yang closing dikumpulin semua.
Wow, yang closing dikumpulin semua, serap, dikumpulin semua closing, serak. Kasih value, ajak, tawarkan apakah dia open apa enggak, kan gitu. Jadi mulai dari sininya, makanya kuncinya tuh Tony Robbins tuh betul loh. Tony Robbins tuh bilang 90% itu psikologi, 10% itu technical, strategi dan lain-lain. Tapi 90%, 80%, 80% apa 90% ya? Kok jadi lupa saya tadi. Pokoknya itu adalah psikologi, maksudnya mindset. FB saya udah 5.000 list, friend list bang. Campur aduk semua jenis manusia, tapi harus diapain tuh bang? Sortir aja pak. Sortir aja, pelan-pelan, tapi jangan langsung di unfriend semua ya. Sortir, maksudnya tingkatkan engagement. Mulai ini aja, mulai di reach out mereka, artinya dihubungin mereka di inbox. Mau nggak mereka berteman? Kalau nggak balas, gini loh, kalau nggak dibalas dia, kalau nggak direspon dia inbox kita, ya udah nggak usah teman, di unfriend aja. Bang Indra, kami ternyata pesen barang yang sama. Buku suami saya sudah datang, buku saya belum. Wah, Nur Latifah. Bang Indra, kami ternyata pesen barang yang sama. Buku suami saya sudah datang. Wah, buku suami istri dong pesan. Keren dong ini. Bootcamp siap coach. Wah, seru nih nanti ya. Setelah pandemi ya. Wah, seru nih kalau 4 hari bootcamp meledak tuh. Nanti jadi ya. Ya. Oke, saya rasa itu aja ya, teman-teman. Udah berapa lama saya live? Yang berapa? Berapa harganya? 7 kecil tapi kamu. Oh jangan. Yang 8 ada nggak tuh? Kosong barang. Wah, Baru disikat. kacau. Oke, ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa share. Ya, tetap saya bilang share. Walaupun banyak yang takut, gak apa-apa. Share kalau bermanfaat, share karena kita yang manfaat. Nggak ada salahnya kita bagikan. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di nantinya di part kelima. Mungkin besok kali ya. Besok di jam berapa ya? Besok di jam 3:30 ya, 4 sore. Jadi Anda bisa ajak teman-teman Anda, ajak teman siapa yang mau belajar besok di live di sini juga ya. Besok Growing with Digital Networker bersama Indra Jaya Purba yang part kelima. Jadi Anda hadir besok jam 3.30 WIB. Oke, catat 3.30 WIB. Oke. Terima kasih guys. Go bootcamp. Bye bye.